Tribuners, saya Vivin Maidarina, tergabung dalam kolom traveling. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang kota Cirebon. Sebelumnya belum pernah terpikir sih untuk jalan-jalan ke area Cirebon dan Tegal. Namun berhubung geng pendaki ngajain camping tipis-tipis di area Guci, akhirnya menyempatkan jalan-jalan di sekitarannya, yaitu di kota Cirebon dan Tegal. Tidak menyangka, ternyata kota Cirebon memiliki banyak potensi wisata, baik yang di dalam kotanya maupun di luar kotanya. Namun karena memiliki waktu yang cukup terbatas, akhirnya menyempatkan untuk icip-icip area kotanya. Salah satu destinasi andalan di kota Cirebon adalah Gua Sunyeragi. Kalau melihat review sih terpampang gambaran bentuk bangunan yang menyerupai gunungan terbuat dari batuan berlubang. Jadi tujuan utama pagi ini adalah meluncur ke jalur utama bypass Brigjen Darsono untuk segera menyaksikan keindahannya. Dari lorong piket, pengunjung akan dibawa melihat pelataran luas dengan sedikit undakan sebagai panggung terbuka yang biasa digunakan untuk pertunjukan pagelaran budaya. Berlanjut memasuki gapura, terpampang bangunan dari bebatuan seperti tampak pada review, tapi masih dalam ukuran yang kecil. Jadilah bertanya kepada petugas yang lewat di mana gunungan utamanya. Ternyata masih masuk lagi ke dalam. Karena penasaran, langsung berjalan ke arah dalam, melipir lewat samping, melewati celah-celah sempit di antara bebatuan tersebut. Dan benar, tampak megah gunungan menyerupai candi dengan tekstur bebatuan yang berbeda seperti candi pada umumnya. Belum jenak melihatnya, pemandu lokal yang duduk di pendopo tiba-tiba sudah berceloteh panjang mengenai sejarah dan mengajak ke sisi balik pendopo. Melewati celah sempit di dalam gua, membawa pengunjung menembus ke sisi luar dengan pemandangan yang serba hijau berupa lahan yang luas dengan kolam dan beberapa bangunan lain. Nah, menurut pemandu tersebut, sebenarnya gerbang utamanya adalah di sini, di area ini, bukan di area tempat loket tiket tadi. Namun karena akses jalannya yang kurang lebar, maka area masuknya dipindahkan ke posisi yang sekarang. Terdapat 3 bangunan di sisi kiri kanan kolam. Yang pertama adalah Gua Pengawal, yang fungsinya sebagai tempat beristirahat para pengiring sultan. Kemudian ada Gua Pandai Kemasan yang terletak di bagian depan sebelah utara, di mana dulu fungsinya adalah sebagai tempat pandai atau membuat senjata tajam seperti keris, tombak, pedang, dan perabotan rumah tangga dari logam. Di dekatnya lagi ada Gua Simanyang yang berfungsi sebagai pos penjagaan. Nah, di tempat berdiri dan ngobrol dengan pemandu ini merupakan bangsal Jinem. Jinem berasal dari kata puji yang artinya sanjung dan gunem yang artinya bicara. Sehingga artinya ucapan yang mengandung sanjungan dan pujian. Di mana tempat ini dulunya sering digunakan sultan untuk memberikan wejangan sekaligus melihat prajurit berlatih. Seringkali digunakan juga untuk melantunkan doa serta puji-pujian kepada Sang Pencipta. Kembali masuk ke dalam, melewati lubang dan jalur sempit tadi. Ini sebenarnya adalah lubang pintu masuk yang sengaja dibuat rendah. Mengikuti filosofi Jawa, yaitu menunduk sebagai bentuk hormat dan permisi saat memasuki rumah. Dan tembus kembali ke pendopo, tempat para pemandu lokal tadi mangkal. Nah, pendopo ini adalah Mande Beling, berbentuk bangunan joglo tanpa dinding beratap sirap berbentuk kerucut. Mande artinya bangunan dan beling artinya pecahan piring yang menempel di sekeliling alas pendopo tersebut.
Dulunya berfungsi sebagai tempat duduk sultan untuk istirahat dan santai. Di depan pendopo inilah Gua Megah yang menjadi spot utama untuk foto-foto. Menuju ke arah gua besar itu, pengunjung harus melewati kolam yang dihubungkan dengan bebatuan di atasnya. Nah, mendekati pintu masuk gua, terdapat patung batu bernama Perawan Sunti. Menurut mitos, bagi perawan yang belum mendapatkan pasangan, dilarang menyentuhnya karena akan sulit mendapatkan jodoh. Struktur bangunan yang unik yang dijumpai di seluruh komplek ini terbuat dari batu karang yang diambil dari pegunungan kapur di selatan Cirebon dan dari laut. Tak heran jika teksturnya berlubang-lubang. Dengan demikian, ventilasi udara tetap terjaga, namun tetap kedap suara. Menurut buku Purwakaca Rubanagari yang ditulis oleh Pangeran Kararangen atau Pangeran Arya Carbon tahun 1720, penamaan Sunyoragi berasal dari bahasa Sanskerta. Sunya artinya sunyi atau sepi dan ragi artinya raga. Tujuan utama didirikannya gua tersebut adalah sebagai tempat beristirahat dan meditasi, menenangkan diri atau mengendalikan raga bagi para Sultan Cirebon dan keluarganya. Komplek ini juga sering disebut sebagai Taman Sari Gua Sunyoragi. Gaya arsitekturnya merupakan perpaduan antara Hindu, Islam, dan Tionghoa. Patung gajah dan beberapa patung lain dipengaruhi oleh gaya Indonesia klasik atau Hindu. Sementara dekorasi keramik, ukiran bunga persik, bunga teratai, dan bunga matahari, motif mega mendung merupakan pengaruh kuat dari Cina. Kemudian relung-relung, tanda kiblat, dan tempat wudhu merupakan pengaruh dari Timur Tengah atau Islam. Akulturasi budaya yang menjadikannya begitu indah. Setelah banyak bercerita, pemandu menambahkan ada satu sisi lagi yang wajib dilihat dan bisa berfoto di sana, yaitu area meja perundingan. Bangunannya sudah sedikit lebih modern, yaitu berpadu dengan batu bata. Menyusuri gua demi gua dan lorong sisa sejarah dalam kompleks seluas 15 hektar yang begitu eksotis ini membuat tak berhenti berdecak kagum atas kehebatan leluhur Nusantara pada zamannya. Bangunan bersejarah yang tak kalah menarik lainnya adalah Keraton Kasepuhan Cirebon. Di Cirebon sebenarnya ada 4 keraton. Nah, Keraton Kasepuhan ini adalah keraton pertama di Cirebon yang merupakan cikal bakal pemerintahan di kota ini. Arsitekturnya masih dipengaruhi kebudayaan Hindu meski sudah merupakan kesultanan Islam. Memasuki kawasan keraton, pengunjung akan dibawa melewati Siti Inggil atau lemah dhuwur, yaitu tanah yang tinggi. Terdapat gapura dari susunan batu bata merah bergaya ala Majapahit. Berjalan masuk lagi akan terlihat Taman Bundaran Dewan Daru dengan 2 patung harimau putih sebagai lambang keluarga besar Pajajaran. Nah, berikutnya adalah bangunan induk keraton, berupa bangunan yang dominan berwarna putih. Sebelum masuk ke area bangunan utama, terdapat gapura yang serba putih dengan gaya khas Cirebon. Bawahnya berukiran wadasan, sementara atasnya ukiran megamendung. Arti ukirannya, untuk menjadi seorang pemimpin harus memiliki fondasi yang kuat dan harus bisa mengayomi rakyatnya. Gapura ini diberi nama Kutagara Wadasan. Bagian utamanya terdapat jinem pangrawit yang berfungsi untuk tempat menerima tamu. Dindingnya serba putih dengan hiasan keramik berwarna biru yang menggambarkan keindahan pemandangan negeri Belanda, dan keramik berwarna coklat yang menandakan kisah Nabi. Pintunya berwarna hijau.
terdapat 2 kaca di dekat pintu, sehingga tamu bisa bercermin dulu sebelum ketemu dengan sultan. Nah, bangunan ini sebenarnya adalah sebagian kecil saja dari lahan seluas 25 hektar. Masuk lagi terdapat langgar alit yang berfungsi untuk tadarus setelah sholat tarawih dan sering difungsikan untuk peringatan Hari Besar Muslim. Tak jauh dari sana terdapat kediaman Putri Sultan. Masih ada lagi galeri seni, barang kuno yang jual sana. Museum juga masuk dalam komplek area tersebut. Saking luasnya dan panjang kisah sejarahnya, akhirnya hampir menyerah untuk lanjut lagi. Namun pemandunya iming-iming satu area lagi, di mana banyak burung dara yang bisa diajak foto bersama. Tinggal beli pipilan jagung yang merupakan makanan mereka, taruh di telapak tangan dan semua burung mendekat. Hiburan di antara terik matahari siang ini. Leleh berkeringat usai berkeliling dan penuhnya otak oleh kisah sejarah yang cukup panjang, akhirnya dicukupkan 2 destinasi ini saja di Cirebon. Maklum, 15 hektar dan 25 hektar yang bikin gempor. Happy traveling!